Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andina Yuwatni, NIM 050102307 dari Program Studi Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum 2 mata kuliah pemrograman berbasis web implementasi Vue.js. Pada tugas ini saya membuat aplikasi pemesanan dan distribusi bahan ajar Sita dengan memanfaatkan JavaScript Framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif proses pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Sebelum saya menjelaskan kode program, saya tampilkan terlebih dahulu instruksi tugas praktikum 2. Seperti yang dapat dilihat, pada tugas ini kami diminta untuk mengimplementasikan Vue.js dengan ketentuan berikut. Menyusun struktur proyek Vue.js menggunakan data binding dan directive, menggunakan conditional directive, menggunakan property, menggunakan minimal 2 watcher, menggunakan form input dan validasi sederhana, menerapkan kreativitas tampilan interface, menjelaskan seluruh proses implementasi secara sistematis. Seluruh ketentuan tersebut sudah saya terapkan. Mari kita mulai penjelasannya. Pertama, saya membangun struktur proyek aplikasi kita. Di dalam folder pertama, saya membangun direktori untuk aset, CSS, dan file JavaScript. Kemudian saya menambahkan 3 halaman utama, yaitu indeks sebagai beranda, stok untuk manajemen stok bahan ajar, dan tracking untuk pembuatan serta pelacakan delivery order. Selanjutnya, saya membuat file index.html sebagai halaman utama aplikasi. Pada bagian head, saya mendefinisikan metadata halaman, judul Sita, mengimpor file CSS untuk gaya tampilan, dan pustaka view agar halaman dapat menjalankan fungsi-fungsi berbasis JavaScript reaktif. Masuk ke bagian body, struktur dimulai dengan elemen header yang menampilkan logo Universitas Terbuka dan judul halaman. Ini berfungsi sebagai identitas aplikasi dan akan konsisten di halaman lain. Setelah itu, pada elemen main, saya menambahkan kontainer utama yang berisi tombol navigasi. Tombol pertama mengarahkan ke halaman stok untuk manajemen data buku, dan tombol kedua ke halaman tracking untuk pembuatan delivery order. Navigasi menggunakan atribut onClick yang untuk berpindah antara file secara langsung tanpa router. Halaman indeks ini tidak memiliki logika view karena fungsinya hanya sebagai pintu masuk, jadi struktur kode sengaja dibuat sederhana, hanya header, kontainer, dan 2 tombol navigasi. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat langsung memilih fitur yang ingin diakses, sedangkan pemrosesan data akan dilakukan di halaman lain. Berikutnya, saya membuat halaman stok untuk menampilkan dan mengelola data stok bahan ajar. File juga mengimpor view dan file CSS untuk gaya tampilan. Pada header, struktur dibuat sama seperti halaman indeks agar konsisten secara visual. Kemudian pada main, saya menambahkan tombol navigasi ke beranda dan halaman tracking untuk memudahkan perpindahan halaman saat mengoperasikan sistem. Di bawahnya terdapat section berisi fitur filter dan sorting. Elemen select memakai binding view model dan view sehingga ketika pengguna memilih filter, data di tabel langsung berubah tanpa reload halaman. Lalu saya membuat tabel utama dengan V4 pada thread untuk menampilkan setiap item stok. Di dalam tabel ada juga pemeriksaan status menggunakan kelas dinamis untuk menampilkan warna aman, menipis, atau habis berdasarkan nilai stok dibandingkan safety stock. Masih di dalam tabel, saya menambahkan tombol aksi seperti edit, request beli, stop, stok, dan hapus yang semuanya memanggil method view. Ketika stok diberi tanda stop, item tersebut tidak akan ikut tampil lagi di halaman pembuatan DO karena properti stop akan dibaca oleh tracking page. Di bagian paling bawah terdapat formulir input untuk menambah item stok baru. Semua data yang ditampilkan dan diedit akan disimpan di local storage sehingga sistem tetap menyimpan data meskipun halaman ditutup. Halaman terakhir adalah tracking. Pada head, saya kembali mengimpor CSS dan view untuk menyamakan desain sistem dan mendukung data reaktif. Struktur header sama seperti 2 halaman sebelumnya untuk menciptakan identitas aplikasi yang konsisten. Kemudian di main, saya menambahkan tombol navigasi ke beranda dan halaman stok. Bagian pertama halaman ini adalah pengambilan data pemesanan mahasiswa. Dropdown nomor pemesanan menggunakan V4 dan VModel sehingga ketika mahasiswa dipilih, view akan memanggil otomatis field name, nama, dan daftar buku melalui script tracking app.js. Bagian berikutnya adalah form pembuatan delivery order. Di sini terdapat 2 jenis input buku, pemilih paket atau buku individu. Binding view memastikan setiap perubahan pada dropdown atau input langsung mempengaruhi perhitungan DO tanpa reload. Buku-buku dicatat di dalam area list buku, kemudian ditampilkan dengan V4. Setelah itu, saya menambahkan kartu total pembayaran yang mengambil nilai dari computed property total harga. Tombol buat delivery order memanggil method view yang membuat DO baru, mengurai stok, kemudian menyimpannya ke local storage. Bagian terakhir adalah fitur pencarian DO
Input pencarian dihubungkan ke data hasil, sehingga jika nomor DO ditemukan, detailnya langsung muncul lengkap dengan daftar buku dan timeline perjalanan yang juga dirender menggunakan V4. Dengan struktur kode ini, seluruh proses pembuatan dan pelacakan delivery order dapat dilakukan di satu halaman tanpa reload. Untuk desain aplikasi kita, saya membuat satu file CSS utama agar seluruh halaman memiliki tampilan yang konsisten. Di bagian paling atas, saya mendefinisikan variabel warna dalam root, sehingga halaman seperti tombol, header, dan status dapat menggunakan palet yang sama tanpa menulis ulang kode warna satu persatu. Setelah itu, saya menambahkan aturan global seperti box sizing, font, dan warna teks. Pada bagian layout, ada kelas container dan card yang digunakan untuk membungkus konten agar rapi, responsif, dan tampak seperti aplikasi dashboard modern. Selanjutnya, saya membuat style untuk input dan tombol, lengkap dengan efek hover dan transisi agar interaksi terasa halus. Setelah itu, saya mendesain tabel termasuk warna pada kolom status, yaitu sukses, warning, dan danger yang berasal dari variabel warna di root. Di akhir kode terdapat style untuk pop-up dan komponen timeline yang mendukung fitur tracking perjalanan DO. Jadi fungsi file CSS ini adalah memastikan seluruh interface kita menampilkan tampilan yang bersih, modern, konsisten, dan nyaman digunakan. Selanjutnya, saya membuat file stok sebagai otak dari halaman manajemen stok. File ini berisi instansi yang menyimpan data stok buku, daftar kategori, UT daerah, dan variabel form input. Di computed property, saya menambahkan fungsi filter dan sorting, sehingga tabel stok akan otomatis memperbarui tampilan ketika pengguna memilih filter tertentu tanpa melakukan refresh halaman. Untuk aksi pengguna, saya membuat beberapa metode. Open Edit untuk menampilkan pop-up edit stok, Save Edit untuk menyimpan perubahan, Open Request untuk request pembelian, Open Stock untuk menghentikan stok, dan Delete Item untuk menghapus data. Ketika stok diberi tanda stop, properti stok akan berubah dan perubahan tersebut langsung tersimpan di local storage, sehingga halaman tracking tidak akan menampilkan buku itu lagi. Di bagian bawah terdapat fungsi add item untuk memasukkan stok baru lengkap dengan kode mata kuliah, judul kategori, lokasi, dan safety stock. Setiap perubahan data baik edit, hapus, atau tambah langsung diperbarui ke local storage, sehingga aplikasi dapat menyimpan perubahan tanpa server. Dengan struktur ini, Stock app.js mengatur seluruh proses pengolahan data Banajr secara real time. Terakhir, saya membuat tracking app untuk mengatur proses pembuatan dan pelacakan delivery order. Di bagian data, saya menyimpan informasi mahasiswa, daftar buku, paket pesanan, dan database tracking. Pada committed property, saya menambahkan filter stok agar hanya buku yang masih aktif dan tidak dihentikan yang muncul pada pilihan tracking. Metode isi dari pesanan mengambil data otomatis dari nomor pesanan mahasiswa, sedangkan tambah buku menambahkan buku individu ke DO dan pengecekan stok terlebih dahulu. Fungsi tambah DO membuat delivery order baru, menghitung total, mengurangi stok gudang, lalu menyimpan ke local storage agar DO tidak hilang ketika halaman ditutup. Untuk pelacakan, metode search DO mencari DO berdasarkan nomor dan menampilkan detail pengiriman serta timeline perjalanan. Dengan struktur ini, tracking apps mampu menghubungkan pemesanan, pengiriman, dan pelacakan DO dalam satu halaman tanpa reload. Pembuatan program sudah selesai. Saya sekarang akan melakukan pengetesan. Pertama, saya akan run program. Sukses. Sekarang saya akan melakukan pengetesan di Stock Manager. Di sini seperti yang dilihat banyak fitur seperti filter sorting, edit, request beli, stop kontak, stop stok, dan hapus. Pertama, kita akan mencoba filter sorting. Bisa dilihat di sini bisa disorting berdasarkan daerah atau berdasarkan judul, stop, atau juga berdasarkan kategori, pilihan, wajib, praktikum, dan bisa di reset, atau bisa mencekbox untuk melihat tampil langsung stok kosong dan tampil stok di kurang revisi. Sekarang edit, di sini edit kita bisa menambahkan atau mengurangi stok seperti ini. Simpan. Bisa juga untuk request beli, mengirimkan request beli ke inventory stok habis.
bekas stok hampir habis, atau bisa juga untuk stok di mana jika stok dihentikan, maka saat dia tidak akan muncul lagi di dalam untuk delivery. Seperti dilihat, kalau diberhentikan tidak bisa dipilih lagi kembali, dan saat di start lagi, pengadaan lagi, tracking dulu, dia akan kembali muncul dan bisa dipilih lagi. Seperti ini, kembali ke halaman stok lagi. Kita akan mengetes untuk tambahan bahan ajar baru MK wajib Jakarta 121 tambahkan. Bisa dilihat fitur tambah bahan ajar baru berfungsi dengan baik, dan sekarang kita akan coba hapus. Seperti yang lihat, fungsi fitur penghapusan berfungsi dengan baik. Kita akan menambahkan buku baru di sini sebagai untuk mengetes halaman tracking. Web, kategori praktikum, daerah Padang, lokasi R3 A5, kuantiti 20, safety stock 10, edisi 2026. Tambahkan, sukses. Sekarang kita akan ke tracking demo. Di sini ada fitur untuk ambil data pemesanan sehingga admin dapat membuat delivery order baru tanpa memasukkan data secara manual seperti ini. Jadi mereka hanya memilih jenis ekspedisi dan tanggal pengiriman saja, misalnya tanggal 3, lalu buat delivery order baru sukses, atau secara manual seperti ini. Jenis ekspres, tanggal pengiriman 9. Karena ekspres kita tanggal 2 besok. Di sini saya bisa menambahkan buku dengan memilih paket, lalu menambahkan buku individu tambahan seperti ini, lalu menambahkan, lalu buat delivery order baru seperti ini. Dan sekarang saya akan mencoba mencari delivery order 25. Sukses. Ini adalah data default yang saya masukkan ke dalam JS dummy. Lalu ini data yang kita tambahkan, baru buat menggunakan itu dengan mengambil data dari data pemesanan. Lalu ini data yang dibuat dengan memasukkan data secara manual. Seperti yang bisa dilihat, seluruh fitur dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita sudah berfungsi dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.